tahun berapa? 457, Kak. 457 apa? BC. Oke, BC. Bagaimana yang lain bisa begitu? Setuju? Aca sama Sami setuju? Halo, C. Setuju, Mice. Ya, jangan lupa kalau ditanya dijawab ya Aca Sami ya. Oke. Gimana Seli? Gimana, C? Tadi Seli agak putus. Oh iya, jadi kita boleh minta Rachel coba tanyakan pertanyaannya kepada Seli. Coba Rachel. Oke, Seli. Jadi tadi pertanyaannya itu pelajaran terakhir kita udah tahu kalau 490 tahun itu yang dari 70 weeks itu dipotong dari tahun berapa, Seli? Hmm, 490 itu dipotong dari 2.300. Tadi Tahun awal. tahun awalnya dia mulai. 490. Tahun awalnya dia mulai itu di bentar ya, mau buka catatan. Ada di 457 BC. Gimana Rachel? Iya, Setuju? Seli. Oke, Setuju. mantap. Mantap. Oke. Jadi kita tahu udah akhirnya dari kita mengunjungi Darius dan Artaxerxes, akhirnya kita tahu awal 70 weeks ya. Jadi yang selama ini kita belajar itu untuk tahu awal 490. Apakah semua jelas itu? Jelas, Kak. Oke. Jelas ya? Yep. Nah, Jelas. itu untuk tahu. Nah, jadi kita akan buka ayatnya lagi ya. Daniel berapa? Kalau yang masalah dipotong itu Daniel 9 ayat berapa? Kalau 24, dipotong Mice. 24. Mantap. Kata apa yang bilang itu dipotong? Determine, Mice. Determine. Determine ya. Determine, Mice. Ini betul? Ini kan? Akhir dari 490 harus apa? Akhir dari 490 harus apa? Berhenti Sanctuary berdosa. plan. Berhenti berdosa, itu dia. Itu tadi siapa yang jawab berhenti berdosa itu? Kita, Mice. Mary Bell. Oke, mantap Mary Bell. Oke. Mari kita lihat ya. Nah, tapi kita masih ingat kan bahwa ini dipotong dari, kalau ini artinya cut off, dia harus di cut off dari Yang lebih panjang. betul. Harus di cut off dari jangka waktu yang lebih sebentar ya, kita lupa ngasih password sama satu orang. Astaga. Wait. Mana tadi dia? Mana ya? Dia. Loh. Oh, ini dia. Tunggu ya. Oke, sudah dikasih. Oke. Jadi di cut off dari jangka waktu yang lebih panjang ya. Dan kita di ayat berapa selain jangka waktu yang gini aja. Jangka waktu yang pendek bisa dipotong, ayatnya di mana? Jadi kalau jangka waktu bisa dipotong kan? Tapi yang dibutuhkan yang lebih panjang. Yang jangka waktu pendek kita ketemu di ayat mana? Masih ingat nggak jangka waktu pendeknya di ayat berapa? Daniel 9 ayat 2. Mantap Manda. Bagaimana yang lain? Berapa tahun di Daniel 9 ayat 2? 70. Mantap, 70 tahun. Kalau ini 70 weeks kan, 490. Lebih besar atau lebih panjang atau lebih pendek?
Lebih pendek. Lebih pendek nggak bisa. Dan jangka waktu lebih panjangnya kita ketemu di ayat mana? Daniel 8 ayat. Aduh, kalau itunya lupa. Ayat berapa yang lain? Yang 2.300 ya, Kak? Iya, betul. 14 Mice. 14. 14 yang jangka waktunya 2.300, betul? Jadi kita tahu ada dua, dia punya apa? Line, ya. Karena kita nggak tahu kan dipotongnya dari belakang atau dari depan kan? Yang penting dipotong ya dari ujung lah, nggak mungkin tengah-tengah ya kan? Oke. Kita pakai ini. Nah, ini kan? Atau enggak dari sini, betul? Sini 490. 490. Oke. Dan ujungnya harus apa di sini? Sanctuary clans. Mantap. Mice tadi Daniel berapa Mice? Daniel 8 ayat berapa? 8:14 sayang. Di sini sanctuary clans, betul? Betul. Dan di sini harus ada apa? Di akhir 490 harus ada apa? Stop berdosa, C. Betul, mantap. Itu ingat-ingat tuh. Karena 490 lambang apa? Probation. Betul. Probation. Ini stop berdosa, betul? Nah, ini dia. Ya. Jadi inilah 490. Ya, harus stop berdosa di ujung. Jadi pertanyaannya potongnya dari versi A atau versi B, betul? Kita harus buktikan kan? Iya. Pertanyaannya yang mana nih? Dipotong dari mana, ya kan? Nah, lalu kita baca ayat 25. Ya. C. Ya, Ini Daniel 9 ayat 25 kan ya, C? Bukan Daniel betul. 8. Oh ya. Ini ayat 24 ya, Sally yang ini. Oke. Oh, iya. Masih ingat nggak ada berapa hal poin yang terjadi di 490? Coba kalian ingat-ingat ya. Coba dari ayat kita mau dari ayat 24 ada berapa hal yang harus terjadi di dalam 490? Bisa lihat ini bisa didiskusikan dulu. Boleh, kita pengen kita semua ingat itu ya. Oke. Iya. Pertanyaannya apa tadi, C? Lupa. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di dalam 490 sesuai Daniel 9:24. Nah, oke, C. Oke, mantap. Oke. Kalau gitu, selamat berdiskusi. Halo Mice, boleh ulang pertanyaannya? Tadi ada lagi ambil buku. Siapa yang mau ulang pertanyaannya? Aku. Oke, Matthew silakan. Oh, jadi jadi buka dulu Daniel 9 ayat 24. Nah, Daniel 9 ayat 24, apa aja yang terjadi di situ terkait 490 tahun. Jadi buka dulu Daniel 9 ayat 24, terus ingat 490 tahun, lalu apa yang terjadi selama 490 tahun di Daniel 9 ayat 24. Betul. Itu dia. Jadi apa yang terjadi di 490 ya? Karena itu udah cukup lama kita tinggalkan. Jadi kalau mau kembali lagi ke track 490, kita harus review di situ ya. Oke, selamat berdiskusi semua. Thank you, Kak Matthew.
Oke, yang ada di main session adalah Sally, Hani, Maribel, Nona ya. Selamat, nanti Rachel mungkin akan pindah sebentar lagi. Silakan berdiskusi. Oke. Halo, Miribel sama Nona sama Kak Hani. Halo, Kak Sherly. Oke, gimana? Udah baca belum? Iya, aku lagi baca ya, Sel. Oke, 1 menit ya kita baca. Kan kita udah pernah baca tuh. Jadi nggak- Oke. Gimana semua sudah baca? Enggak, Kak. Aku udah sih. Aku juga udah. Nah, tadi Meribel udah ya? Aku belum tadi. Peristiwanya ya, Sel. Kenapa? Oke, di sini sebutkan Hujan deras, Kak. Oke. Oh iya. Kayak gini deh. Sebutkan peristiwa-peristiwanya ya. Iya, peristiwa-peristiwanya. Eh, Oh ya, gimana kalau kita bahas aja? Yang penting kan ini udah pernah dibaca kan? Bukan udah pernah sih, mesti udah pernah dipelajari. Jadi pasti ingat. Kak Hani gimana? Peristiwanya apa aja? ya. Kalau Kalau aku tuh menurutku sih, kalau menurutku yang itu yang di hal-hal yang terjadi di 490 itu melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, dan menghapus kesalahan dan menggenapkan penglihatan Nabi dan mengurapi yang Maha Kudus itu, Kak. Oke, Kak Hani setuju? itu sih yang sesuai ayat sih, jadi aku setuju. Oke, sip. Nah, terus itu ada berapa coba? Aku mau tanya. Ada berapa peristiwa? Sebenarnya tadi kayaknya itu tadi Maribel atau Nona ya, aku juga nggak tahu suara siapa. Jadi Maribel. Oke, tadi kayaknya ada yang lengkap tadi kalau baca ayat itu untuk mendatangkan keadilan kekal kalau nggak salah ya, atau putus satu. Jadi kita kalau hitung satu, bentar ya. Kalau aku itu tuh 7. Kalau seri sama yang lain gimana? Oh, kalau aku juga 7. Iya. Coba ulang lagi deh. Apa aja 7 peristiwanya? Oke, jadi ya 7 peristiwanya itu Oke. Telah ditetapkan sebangsamu atas kota yang kudus untuk 1, untuk melenyapkan kefasikan, 2, untuk mengakhiri dosa, 3, untuk menghapus kesalahan, 4, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, 5, untuk menggenapkan penglihatan dan Nabi, 6, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Berarti 6 ya? Iya, 6. Tapi Iya. oh ya, aku mau tambahin. Itu peristiwanya untuk die people ya. Jadi jangan bilang itu buat die Holy City. Oh iya. Berarti bilangnya gini, jadi yang terjadi di 70 weeks itu menyelesaikan pelanggaran sampai yang diurapinya yang maha suci, dan peristiwa itu adalah untuk die people. Kayaknya itu juga nggak akan diambil deh, tapi aku tambahin aja.
Oke. Gimana yang lain setuju? Oke, setuju deh. Oke. Nanti siapa yang perwakilan? Coba dulu ya, kita latihan, aku pemalu soal. Kak Hani aja gimana? Bentar, aku harus latihan, aku agak malu. Soalnya Maribel katanya lagi hujan keras kan. Jadi kayaknya Kak Hani aja deh. Oke, coba ya, aku coba ya. Oke. Jadi di Seventy itu di situ tuh jadi 70 weeks itu 70 we are determined upon your people and upon your holicity, yaitu ada 6. Yang pertama untuk melenyapkan kefasikan, yang kedua untuk mengakhiri dosa, yang ketiga untuk menghapuskan kesalahan, yang keempat untuk mendatangkan keadilan yang kekal, yang kelima untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, yang keenam untuk mengurapi yang maha kudus. Itu peristiwa itu untuk hanya untuk thy people, bukan holy city, gitu ya? Oke. Ya, sip. Nanti Oke. Kak Hani tolong kirimin ke itu ya, ke Maribel. Maribelnya Oke. katanya. Oke, thank you. Kirim apa? Kirim apanya? Kirim 6 peristiwanya ke Maribel. Oh, oke. Oke, kakak ada dapatan Maribel punya WA? Oh ya, sudah dapat. Oh ya, oke, thank you. Oke, mantap semuanya. Oke. Kita mau tanya ya. Yang pertama apa, Manda? Aku to finish the translation, Kak. Oke, mantap. Sami, kedua. Yang kayak Kak ya. Yang kedua, Mica. Mhm. Yang kedua, to make apa nih? To make an end of sin. Oke, to make end of sins. Oke, berikutnya yang ketiga kita minta Maribel. Ya, yang ketiga apa? Kak Hani belum kirim Mica tadi nggak dapat dengar lantaran hujan di sini Oke. hujan keras. Kalau gitu ketiga adalah Sally. Oke, C. Kalau mana tadi sih tulis? Bentar ya, C. Mhm. Oh ya, Jangan. Maha Suci diurapi, C. Atau the most high. Kalau urutannya ketiga apakah itu semua di ayat? Oh, enggak, C. Yang di ayat apa sayang? Yang ketiga. Membuat rekonsiliasi dosa-dosa, C. Betul, for iniquity. Make reconciliation for iniquity. Yang keempat, Rachel. Keempat, bring in everlasting righteousness. Mantap. Kelima, Aca. Halo, Cek. Ya. Jadi yang keempat Kelima. yang kelima itu Mhm. and to seal up the vision and prophecy, Cek. Mantap, Aca. Oke, lanjut. Yang keenam, Daryl. Apakah Daryl available? Oke. Kalau gitu yang keenam, Hani. Halo, C, bisa dengar? Bisa sayang? Oke, jadi yang keenam itu and to anoint the most holy. Mantap, Hani. Wow. Ini semua setuju? Begini kan? Jadi antara 490-nya mau dipotong dari depan 290 atau dari belakang, inilah yang harus terjadi 490 walaupun kita nggak tahu urutannya bagaimana, betul? Tapi yang kita tahu, ya kan? Dari ayat 24 ini, ya. Siapa? Ini 490 ini adalah untuk siapa? 490 ini adalah untuk siapa?
Umat Israel. Kalau bahasa Thy people. thy people. Thy people kata lainnya apa? Di ayat 24. Kata lain thy people apa? Thy holy city. Thy holy city. Oke. Itu Nona ya? Tadi. Oke. Agak ke Oke. samping. Ya, dibaca dulu ya sayang ayatnya baru dijawab. Oke, jangan sampai nggak baca ayatnya kalau nggak baca ayatnya ya. Jadi 490 ini untuk siapa? SS. Oh ya. Jadi 490 ini untuk siapa, Aca? Thy people atau thy holy city, Mice. Betul, atau umat Tuhan atau holy city-nya Tuhan, betul? Iya, Mice. Kira-kira 490 ini untuk orangnya atau untuk bangunan kotanya yang mana? Orangnya. Orangnya. Jadi holy city itu melambangkan siapa? Orang. Orangnya. Mantap. Orang. Ingat ya, di Alkitab itu semua pengertiannya spiritual atau natural? Spiritual. Itu dia, mantap. Oke? Oke. Berdasarkan. Oke? Berdasarkan 1 sampai 6, terserah kalian. Ya. Tolong jawab ini. Apa kondisi thy people atau thy holy city? Ada 3. Oke? Boleh? Bisa semua? Oke. Oke, kita kasih waktu Dari 3 Ngerti, menit. Kak. Mice mau screenshot, Mice. Apa kondisi thy people atau thy holy city berdasarkan Daniel 9:24, oke? Boleh? Ada 3 Ini Oh. kondisi. kondisinya waktu. Boleh. Ya, Berarti kondisinya waktu 490 itu ya, Kak? iya. Apa kondisinya sehingga dikasih 490 itu dia. Oke? Oke, Kak. Oke. 3 menit ya. Deli. Tunggu ya, ada yang mau dipindah. Oke, selamat berdiskusi. Halo. Nah, silakan. Halo Kak Shelly, halo Kak, halo Nona dan Kak Maribel. Halo Nona, Maribel. Hujan banget, ketim lagi. Sampai nggak kedengaran. Ya. Nanti. Kalian udah dapat jawabannya. Kak, kalau aja jawabannya kan kondisi mereka itu Mari kita mau kodekin kayak kamu, Pak. entar. Peng, sudah. Sana. Sudah, sebentar. Bentar. Nah, Ini, buka. Bang. Ini dia. Sedekat. Baca cepat. Kan cuma 3. Iya, 3. Apa jawabannya 3 itu? Ini sampai 3 inilah.
Enggak ya, cari, pilih. Apa kondisi dari people? Apa? Ada apa kondisinya kita lihat di sini. Oh, mereka kalau mereka berdosa. Make reconciliation for any. Beta pilih 2. Beta pilih. Dan mereka to make end of sins. Apa tuh ini gue tahu kesalahan kamu. Kak Sally gimana? Bentar Kak Seli lagi cari juga soalnya. Ini udah belum ya dikasih CC? Kayaknya yang itu deh. Enak hal itu loh. Mereka ini kayaknya kalau Kak Seli itu gini. Mereka berdosa dalam keadaan yang berdosa. Iya enggak? Kalau misalnya dibilang Iya, betul. berdosa atau enggak? Berdosa. Sesuai nomor 2 atau Kak? Kenapa? Sesuai nomor 2 kan hadis itu kan di akhir 490 harus kan stop berdosa atau sesuai nomor 2 yang digambar tadi nih. Kak, Iya, benar. Itu Kak. Apa? Kenapa? Kalian boleh dapat izin. Mantap. Oh, pakai ayat ini. Kan Kak, tadi Mice bilang kalau Mice bilang kalau di grup Amsopiut itu kalau kalian boleh dapat ayatnya tambah mantap. Oh, wow. Bentar Kak Seli lihat. Kalau kalian belum dapat ayatnya, Non, buka ayat non. oh, bentar ya, catat. Oh, jadi misalnya yang berdosa itu yang apa namanya finish navigation nomornya di mana begitu ya? Gimana? Suaranya Mary Bell kayak tenggelam gitu. Bentar ya. Kayak begini Kak, kayak apa orang berdosa yang finish transgression ayatnya di mana kayak gitu ya? Apa maksud? Enggak, maksud Cece kayaknya gini. Coba bentar ya, aku coba. Kayak gini kayaknya. Coba ya Aca nanti tanyain ke Cece ada di sini kan ya? Aku malah lupa. Ini ada Kan dibilang kan? Iya, aku jadi lupa soalnya. Kan dibilang kalau kalian bisa dapat ayatnya kan? Ayatnya tambah mantap. Nah, berarti kan ini lagi bahas tentang ini. Apa namanya? Ini lagi bahas tentang kondisinya bangsa Israel. Kondisi bangsa Israel kan kita harus tahu. Nah, berarti harus ada ayatnya tuh. Tapi kita nggak tahu di mana. Kita bukan nggak tahu, belum dapat. Kenapa? Yang kayaknya kondisi bangsa Israel bukan yang ditawan ya Kak? Yang bangsa Israel ditawan. Nah, aku pemikirannya kayak sampai ke situ. Di Jeremia, itu Jeremia itu berapa ya? Bentar, aku juga. 25 ya? Iya kayaknya. Kita baca. Jeremia 25. Oh, Jeremia 25 ayat 9 sama 11 coba. Coba ya. Oke. 25 atau berapa sih? Aku jadi lupa deh. 25 Kak. Ya, Kalau saya benar. ingat itu 25. 11 Kak. 25 ayat 9 11 Kak. Iya. Nah, terus Oh iya betul. itu kan dibilang nah, terus dibilang kan mereka kan ini harus berhenti berdosa. Artinya tadinya mereka berdosa.
di akhir kan harus berhenti berdosa, artinya mereka harus artinya tadinya mereka masih berdosa, ya enggak? Iya. Nah, terus tunggu, telah diurapi. Ini aku jadi bingung deh. Antara ini ayat yang Cece udah Aku belum baca ayatnya. Maribel sama Nana udah baca? Sudah, Kak. Udah, oke. Berarti ini keadaan yang pertama mereka sedang berdosa. Nah, terus yang kedua itu mereka dalam keadaan ditawan. Ditawan ayatnya di Yeremia gitu ya. Ya, Andi. Ada Andi. Ya. Tadi nggak bersama. Gimana kesimpulannya Nona? Ampun. Gimana nih? Baca ayat. Udah masih mikir. Nggak tahu mau jawab apa ya. Halo semuanya, bagaimana? Coba laporannya dulu. Bagaimana semua kondisinya satu grup satu ya? Dari grup Rachel, perwakilannya silakan. Halo Kak, Ya Rachel. jadi kondisiku yang jawabnya satu ya Kak? Ya satu saja dulu. Oke, jawabanku yang pertama kondisi mereka itu berdosa. Oke, berdosa. Oke. Thank you Rachel. Matthew punya grup, apa kondisi mereka? Yang mau jawab siapa nih? Hani, boleh? Atau Daryl? Kak Matthew aja. Kalau yang pertama, mereka masih transgress, masih sin, masih iniquity, masih Satu unrighteous. aja, Matt. Satu aja. Transgress ya kamu ya? Tadi pertama iya. transgress ya. Oke, thank you. Dari grupnya Sally. Satu lagi Sally. Sally ya, Cek? Boleh. Oke. Kalau Sally keadaannya lagi ditawan. Lagi ditawan ya? Oke, thank you. Apakah ada di situ Oh, Kak ditawan, Kay. Sally? Ada nggak ditawan di 924? Oh, enggak, Cek. Nah, Matthew. Kalau jawabnya transgress atau sin atau iniquity atau unrighteous gitu gimana Kak? Satu Jadi saja. Ya itu Oh, iya. satu-satu. Itu dia. Oh, oke. Oke. Jadi Sally misalnya nih ya. Kamu dikasih waktu dalam 1 jam untuk menghabiskan makanan. Artinya kondisi Sally lagi apa? Makan, Cek. Kondisinya Sally kenapa dikasih makan? Karena Sally lagi lapar. Nah, itu dia. Artinya kalau di 490 itu untuk finish transgression karena kondisinya lagi apa? Berdosa, Cek. Apa? Pakai bahasa King James-nya. Kalau misalnya 490 adalah untuk finish transgression, artinya kondisi umat Tuhan adalah masih bukan transgress. Transgress apa? Transgress
Perjanjian. The The law. law. Ayatnya di mana? Transgression of the law. 1 John 3:4. Itu dia, boleh? Jadi kenapa 490 dikasih untuk finish transgression? Karena kondisi die people atau die holy city adalah Transgress the law ayatnya di 1 John 3 ayat 4. Kelas anak-anak. Oke, thank you. Ya, Maribel. Itu nomor Betul. 1 atau nomor 2 ya? Satu dulu, oke? Oke. Oke. Yang kedua, tadi yang dijawab oleh siapa? Rachel. Kondisinya kalau misalnya solusinya dikasih 490 untuk to make end of sins, artinya kondisi umat Tuhan apa? Berdosa. Sins. Ayatnya di mana? Kalau ada dosa, ayatnya di mana? Oh, 1 John 5:17. Bukan? Bukan. Ayatnya di mana, Matt? Sally? Di buku Roma? Yang ada hubung yang 23. Iya. Bukan. Yang menyatakan kalau orang berdosa, ayatnya di mana? Roma 3:23. 3:12. Dari Roma 3:23, boleh? Apakah semua orang sudah Yang berdosa? Betul nggak? Termasuk die people Oh, kan 3:12. sama High Holy City kan? Setuju nggak Rachel? Oh, yang come short of glory ya, Kak? Itu dia. Betul. Gimana Oke, Kak. Sally? Sally gimana Sally? Jadi Ci, gimana Ci tadi? Kalau misalnya kamu dalam pas 90 harus to make end of sins, artinya kondisinya Sally apa? Lagi berdosa Ci. Ayatnya di mana yang menunjukkan Sally berdosa? Roma 3:23 Ci. Itu dia. Boleh Sally? Oh boleh Ci. Jadi kita dikasih probation untuk apa dong? Untuk make end of sins. Betul? Iya. Itu Iya. dia. Ci, berarti baru 2 ya Ci tadi dijawab. Berdua, betul. Oke, Ci. Artinya yang kalau make reconciliation of iniquity artinya kondisinya apa? Punya apa? Die people atau holy city? Iniquity. Iniquity. Ayatnya iniquity di mana? Yesaya berapa? Aduh. Oke, ini kelas anak. Kelas anak. Mana itu kelas anak ya? Yesaya berapa? Ini. Bukan itu pelajaran. Yesaya 50 9. ayat 92 ya, Kak? betul 59 ayat 2. Boleh? Jadi kondisinya die people holy city adalah apa dari Tuhan berdasarkan Yesaya 59 ayat 2? Iniquity. Salah, iniquity menyebabkan apa dari Tuhan? Berpisah, separated. Terpisah, separated. Oke? Bagaimana? Bisa ngerti nggak itu? 3 poin itu. Dulu kan kita belum bahas kan? Sekarang kita mau bahas. Boleh? Jadi dikasih 490 ini karena ini kondisinya. Ataupun kenapa kita sekarang hidup, karena kondisi kita itu selalu melanggar hukum Tuhan, berdosa, terpisah dari Tuhan, tapi dikasih, apakah misalnya kalau kita dikasih waktu untuk perbaikan, untuk memperbaiki ya, misalnya nih ya, misalnya kita pegang gelas nih, ya, pegang gelas, kita pecahin gelasnya, oke? Oke, terus dikasih waktu. Kamu dalam 3 hari, ini namanya probation kan? Kalau dalam 3 hari harus perbaikin di sini gelasnya harus kembali semula. Apakah dalam 3 hari ini saya malah injak-injak ini gelasnya supaya jadi debu malah? Betul? Setuju? Enggak. Tidak, Mici malah perbaiki. Saya perbaiki, betul? Begitu juga saya ini kondisinya melanggar hukum, betul? Saya iniquity. Saya sins. Dikasihlah probation sama Tuhan. Apakah dalam hidup saya sehari-hari saya malah melanggar?
saya bohong terus, saya cemburu terus, saya nggak suka terus, saya marah terus, betul? Begitu? Enggak, Kak. Enggak, salah. Betul enggak? Itu dia. Karena fungsinya probation 490 ini adalah supaya saya nggak melanggar hukum lagi. Supaya saya lebih kenal lagi sama Tuhan. Nggak terpisah dari Tuhan. Supaya saya bereskan dosa-dosa saya. Bisa nggak saya tahu dosa saya kalau saya nggak pernah belajar firman Tuhan? Bisa nggak? Enggak. Oke, kita mau baca ayatnya ya. Tidak. Kita baca ayatnya. Ini kayaknya ayat baru kita ya. Baru dikasih sekarang. Atau dulu pernah saya lupa juga, tapi kasih tahu ya. Jadi dalam probation saya harus lihat. Coba kita baca. Law. Matthew baca, Matt. Itu Roma 3:20. Ya, Roma 3:20. Therefore, by the deed of the law, tidak ada daging yang dibenarkan dalam pandangannya. Karena melalui hukumlah adalah pengetahuan akan dosa. Jadi dalam probation saya harus lihat apa dong? Law. Bagaimana? Bagaimana semuanya? Bisa ngerti? Oke, jadi dalam probation supaya saya tahu, saya bisa nggak saya bereskan sesuatu kalau saya nggak tahu permasalahannya? Bisa nggak? Kalau saya mau bereskan sesuatu tapi saya nggak tahu ada masalah, bisa? Nggak bisa. Makanya saya harus tahu law, karena dengan law itu adalah pengetahuan kalau saya ini berdosa. Jadi, kalau misalnya kita belajar, kita malah lebih rasa mantap, nggak terungkap dosanya, artinya itu lagi belajar firman Tuhan nggak? Enggak, Ci. Enggak. Bagaimana? Bisa ngerti semuanya? Itu? Sally ada angkat tangan, silakan. Sally mau coba ulang Ci tadi. Boleh. Silakan Sally. Berarti Ci, di Roma 3:20 saya harus lihat law-nya dulu atau aturannya dulu supaya saya bisa lihat kalau saya melanggar atau tidak gitu ya, Ci? Iya, saya harus tahu kalau saya melanggar kan, Sally? Oh iya, Ci. Itu dia. Jadi misalnya, kamu harus memperbaiki dosamu loh. Kamu berdosa loh gitu. Bisa nggak saya mau memperbaiki dosa tapi saya nggak tahu saya berdosa? Enggak, Ci. Nggak bisa. Makanya hukumlah yang mengungkapkan kalau saya orang berdosa. Gimana? Boleh, Ci. Oke, satu ayat lagi. Tolong Sally baca. Okay. Isaiah 1:10. Hear the word of the Lord, ye rulers of Sodom. Give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah. Oke. Tolong chat ke CC. Jangan salah chat ya. Jangan salah chat. Apa sama dengan apa? Silakan. Berdasarkan Yesaya 1:10, apa sama dengan apa? Silakan. Boleh di chat ya. Boleh di chat Zoom, boleh di chat ini. Oke, Sally mantap, Manda mantap. Boleh. Apa sama dengan apa di Yesaya 1:10? Aca, Sami, mantap. Rachel, mantap. Apa sama dengan apa di Yesaya 1:10?
Thank you, Matthew. Mary Bell, coba lagi. Satu menit lagi ya. Mantap, Mary Bell. Ian? Oke. Jadi jawabannya adalah word of the Lord Wow. sama dengan law of our God. Bagaimana? Setuju? Mice? Ya sama aja. Enggak lengkap kok kita punya. Word sama dengan law, betul? Dan ini punyanya Tuhan kan semua? Artinya kalau saya harus melihat law, artinya saya sama dengan harus apa? Mendengar apa? Firman Tuhan, Mice. Mendengar word of the Lord atau God. Gimana? Setuju nggak? Inilah fungsi probation kita. Supaya kita sadar kita berdosa dan kita make end of sin, finish transgression, make reconciliation for iniquity. Gimana? Bisa semuanya? Bisa, Mice. Jadi kalau misalnya saya malas mendengar firman Tuhan, malas merenungkan hukum Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, artinya apakah probation saya sia-sia? Sia-sia, Mice. Saya sedang menjalankan probation saya, hidup saya yang tidak sesuai apa yang Tuhan rencanakan. Artinya kalau saya di bumi ini nggak bisa menjalankan rencana Tuhan, jangan mimpi saya akan menjalankan rencana Tuhan juga di surga. Karena di bumi ini saya harus bisa buktikan bahwa di hidup di bumi ini saya bisa jalankan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, supaya ketika di surga pun nggak ada lagi pemberontakan kedua. Kira-kira orang yang melanggar mau dibawa ke surga? Enggak. Tidak, Mice, yang murni. Tidak, Mice. Nanti akan ada pemberontakan lagi. Betul nggak? Kalau sampai orang di surga, orang yang melanggar dibawa ke surga, akan ada pemberontakan lagi. Jadi nggak akan dibawa. Oke? Bisa mengerti semuanya? Iya, Mice. Oke, sekarang 1, 2, 3 kita sudah. Sekarang kita bring in everlasting righteousness. Oke? Bring in everlasting righteousness. Oke, mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Tolong kalian ada 2 ayat yang harus kalian diskusikan dulu sebelum kita bahas ya. Psalm 119 ayat 142 dan Mazmur 19 ayat 144. Boleh? 2 ayat, boleh? Ini diapain sih? Tolong apa yang kalian bisa definisikan dari ayat itu silakan, oke? Boleh? Jadi apa saja yang kalian bisa Mazmur itu ya, C. ya yang kalian baca dari ini, apa sih yang kalian bisa artikan di ayat itu? Boleh, Sally? Oh, boleh, C. Oke, selamat berdiskusi ya. Rachel ngerti ya? Mice boleh screen ulang nggak? Hani mau Bisa, Kak. lihat Oke, ayatnya. Mazmur 119 ayat 142 dan 144 ya sayang. Oke, C. Ya. Kita diminta tarik Iya, kesimpulan ya Kak dari kedua ayat itu. betul. Tarik kesimpulannya ya. Oke, kalau gitu roomnya. Oke. Selamat berdiskusi ya.
Kasih aku waktu ya. Jadi yang di sini kecuali Tamara ya. Nanti akan pindah. Silakan berdiskusi. Kalau di 142, thy righteousness itu gimana tuh, Nona? Iya, Kak. Kita baca ayat dulu. Ya, di ayat itu, thy righteousness itu gimana? Belum baca ayat ya, Kak. Kita belum baca ayat, Kak Matthew. Oke. Kalau Rachel, Kalau aku, thy righteousness is an everlasting righteousness. berarti righteousness-nya everlasting. Everlasting kan ada selama-lamanya. And thy law is the truth. Berarti kebenaran itu sama dengan law. Apakah bisa disimpulkan begitu? Gimana? Jadi righteousness itu, jadi pertama righteousness adalah, jadi dari 119 ayat 142 Mazmur, righteousness itu adalah sesuatu yang everlasting. Ini righteousness yang di sini adalah righteousness yang everlasting. Yang kedua, law sama dengan truth, kebenaran. Gimana? Kalau sejauh ini gimana? Jadi righteousness sama dengan law ya, Bang? Kalau itu kenapa? Kenapa bisa begitu, Rachel? Aku tadi dengar dari Abang, kalau aku nggak salah nangkep itu righteousness sama dengan law, atau law yang sama dengan truth. Yang law sama dengan truth. Aku tadi nggak bilang. Oke, maaf Bang. Gimana? Sejauh ini gimana? Kalau Bisa. Nona Melibel? Oke, Rachel. Kak Matthew, kalau aku di pasal 119 ayat 142 itu righteousness sama dengan everlasting righteousness sama dengan law yang adalah is truth. Dan kalau 143 ini commandment. Bukannya 144. 143 kan enggak? Oh iya. Berarti 144 righteousness sama dengan testimony is everlasting dan understanding shall live. Itu bagaimana Kak Meti? Oh, aku nggak setuju. Aku setujunya gini. Dari 142 dan 144, righteousness, the righteousness. Jadi thy righteousness itu sama dengan everlasting.
Jadi die righteousness sama dengan everlasting righteousness. Tapi righteousness itu berasal dari die testimonies yang everlasting. Jadi jadi gimana tuh kalau gitu? Jadi urutannya testimonies dulu. Kami itu walau Dan nggak mengerti loh. jadi kesimpulan pertama kalau yang aku tangkap dari yang tadi Nona atau Maribel ya tadi yang ngomong. Aku Kak. Maribel. Iya. Oke, yang dari Maribel bilang, aku kesimpulan pertamanya testimonies. Jadi ada die testimonies. Nah, die testimonies itu righteousness. Sehingga bisa dibilang die righteousness. Karena die testimonies, di dalam die testimonies itu adalah die righteousness. Karena kata of. Jadi the righteousness of die testimonies. Jadi testimonies itu kayak lingkaran besar, lingkaran kecilnya the righteousness. The righteousness ini bisa dibilang die righteousness karena die testimonies. Jadi testimoninya die itu righteous, sehingga bisa dibilang di ayat 142 die righteousness yang adalah everlasting righteousness. Sehingga di ayat 144 testimoniesnya itu everlasting juga. Jadi testimonies everlasting, righteousness-nya testimonies yang everlasting itu adalah righteousness yang everlasting. Testimonies itu testimoniesnya siapa? Testimoniesnya die. Yang pertama, gimana? Sejauh ini setuju? Apakah setuju? Gimana? Apakah gimana tuh? Kalau kesimpulan pertamanya itu. Bisa. Tadi yang Kak Rachel bilang die testimonies itu lingkaran besarnya. Dan dalamnya itu ada die righteousness. Dan di ayat 144 everlasting dari testimoninya sama dengan everlasting righteousness. Gitu ya Kak? Itu kurang. Sehingga righteousness-nya juga Grup ini sudah selesai ya? Udah, Kak. Oke, mantap, mantap. Nanti tunggu, lama banget. Oh no. Halo Gimana? Cek. Udah selesai? Udah, Ci. Oke deh. Nah. Selesai ya? Oke. Udah Kak. Oke. Mari kita lihat ya. Apakah kedua ayat ini menjelaskan everlasting righteousness? Dari grup Rachel gimana? Iya, Kak. Oke, dari grup Manda, apakah menjelaskan everlasting righteousness dua ayat ini? Aku sih iya sih, Kak. Oke, iya sih ya. Oke, dari grupnya Sally.
Halo Mice, kita dua perwakilannya. Oke, jadi apakah pertanyaannya Mice bisa dijawab? Bisa Mice. Apa jawabannya? Jawabannya bisa Mice. Masa jawabannya bisa? Jawabannya itu righteousness. Iya. Everlasting righteousness. Pertanyaannya apa sih? Dengar baik-baik pertanyaan tadi Mice. Apakah di ayat ini yang menjelaskan everlasting righteousness? Apakah dua ayat ini bisa menjelaskan everlasting righteousness? Mantap, Sami. Walaupun kurang dua ayat ini. Iya, Mice. Gimana aja? Menjelaskan nggak? Iya. Iya, Mice. Iya, Mice. Oke, Hani. Ada kata apa yang membuat Hani mau pakai dua ayat ini yang sama? Halo Kak, boleh ulang pertanyaannya tadi? Iya. Apa kata di dua ayat ini yang membuat Hani mau pakai ayat ini untuk menjelaskan everlasting righteousness? Kata apa yang sama? Kalau aku menurut ayat itu testimoni sama dengan everlasting righteousness. Kata apa sama yang dengan sama? Oke. Hani, coba perhatikan baik-baik. Kata apa yang sama di kedua ayat ini yang bisa menjelaskan poin bring in everlasting righteousness? Kata apa, Hani? Satu kata atau dua kata, terserah. Kata apa, Hani? Yang sama ya, Hani. Dua ayat ini sama. Terus kita bisa bilang, oh kita bisa pakai nih. Kata apa, Hani? Di ayat ada kata apa? righteousness Kak. Righteousness. Bagaimana? Ian setuju? Bagaimana Tamara? Tamara bisa mengerti pertanyaannya yang kakak tanya ke Hani? Halo? Iya, C. Putus, Cah. Halo? Enggak, C. Oh, iya. Setuju. Kata apa yang Tamara mau pakai? Yang membuat Tamara bilang bahwa dua ayat ini bisa menjelaskan yang kita mau jelaskan. Kata apa di ayat yang sama? Oke, kalau gitu kita mau tanya sama Aca. Wow, Mice. Oke, semuanya setuju nggak kalau law? Enggak. Nggak sama itu Aca. Law nggak ada di Mazmur 119 ayat 144 loh. Tadi. Oke, Mice. Apa? Jadi pertanyaannya apa? Bring in everlasting righteousness kan? Kata apa yang sama di kedua ayat sehingga kita bisa bilang, oh kita mau pakai dua ayat ini sebagai penjelasan. Kata apa? Righteousness. Cuman righteousness? Righteousness dengan apa? Everlasting, Mice. Bagaimana yang lain? Setuju? Manda setuju? Setuju. Setuju. Nah, itu dia. Itu yang kalian harus lihat. Kita kan mau cari everlasting righteousness, kan? Betul nggak? Iya, Mice. Artinya kalau misalnya dibawa everlasting righteousness-nya, artinya thy people atau holy city ada everlasting righteousness nggak? Belum. Nggak ada. Betul nggak? Ya? Iya. Nggak, atau nggak apa namanya, dia nggak memiliki ini kan? Oke. Boleh ulang, Kak? Jadi kalau misalnya harus dibawa everlasting righteousness ke dalam 490, artinya sebelum 490 apakah ada everlasting righteousness-nya, Rachel? Bentar, Kak. Berarti
everlasting. Oh ya, berarti nggak ada. Iya, itu dia. Boleh, Rachel? Oke. Boleh. Oke, jadi ada everlasting dan righteousness dan kita ketemu kan semua ada kata everlasting, betul? Ini jembatan kan? Dan ada kata apa? Righteousness. Betul, righteousness. Nah, dibilang kalau di sini everlasting righteousness adalah apa? Apa everlasting righteousness? Truth. Righteousness, betul nggak? Iya, Ci. Lalu, dari righteousness, betul? Yang ada kata dari selain righteousness, kata apa? Testimoni, Mice. Sami, masih di 142, Sami. Yang ada kata dai selain dai righteousness apa? Law, Mice. Dailo. Dailo. is the Dailo sama dengan apa? truth, Mice. Truth. Truth. Artinya kalau everlasting righteousness itu righteousness-nya sendiri, kata lain righteousness apa? Truth. Dola atau truth, Mice. Coba lihat dia punya samanya, dia punya bawah-bawahnya. Bawahnya apa? Dari righteousness, bawahnya apa? Dailo. Semua bisa dapat nggak itu atau masih bingung? Hah? Bingung. Berarti everlasting righteousness sama dengan thy righteousness sama dengan thy law sama dengan truth. Kalau misalnya di sisi sama dengan dulu, kita mau pakai thy righteousness sama dengan apa? Truth. Thy righteousness sama dengan thy law. Itu dulu boleh? Oke, Mice. Bisa? Nah, oke. Walaupun ada truth-nya kan, tapi kita mau pakai dua. Nah, kita mau buktikan. Benar nggak ini righteousness sama dengan law? Betul nggak? Iya, Mice. Oke. Bisa ya? Ikutin pelan-pelan ya. Roma 8 ayat 4. Kita buka Roma 8. Manda boleh baca Roma 8 ayat 4. Boleh, Kak. Sebentar ya, Kak. Oke. Roma 8 ayat 4. Oke. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Nah, righteousness apa? Of the Righteousness. law. Nah, apakah righteousness punyanya law? Artinya sama kan mereka? Iya, Kak. Nah, bagaimana? Jadi righteousness itu sama dengan apa? Law. Oh, iya. Artinya kalau beringin, apa itu everlasting righteousness artinya? Lo, C. Law. Lah, Mice. Jadi artinya katanya di dalam 490 mau dibawain apa? Everlasting law. Law aja, betul? Bagaimana? Bisa? C tadi di Roma berapa, C? 8 ayat 4. Bisa nggak? Jadi waktu dibilang mau dibawa everlasting righteousness, itu mau dibawa apa? Law. Bagaimana? Lo. Iya, C. Bisa ngerti semuanya? Bisa, C. Jadi apakah artinya umat Tuhan nggak hidup berdasarkan law sampai harus diperkenalkan law lagi? Iya. Iya, Mice. Nah, bisa ngerti nggak semuanya? Rachel ngerti itu? Emily bisa? Hani bisa? Ngerti, Kak? Sally bisa? Hani bisa, sayang? Ngerti, C. Hani gimana? Ada yang bingung, sayang? Ya, C, masih ngikutin C. Apa yang bingung sehingga masih ngikut-ngikutin?
Silakan Hani tanya. Yang everlasting righteousness itu dari mana ke mana? Soalnya Hani Ini yang baca ini sayang. Thy righteousness is apa sayang? everlasting Righteousness. Jadi everlasting righteousness adalah apa? Thy, Thy righteousness. betul. Lalu di ayat selain thy righteousness, kata apa yang ada kata thy juga? Thy law Betul, thy law. Artinya thy law sama dengan apa? Dibilang is apa? is the truth. Is the truth. Artinya begini kan? Artinya apakah kalau misalnya ingat ya, kitab Mazmur itu banyak persamaan-persamaan kayak gini karena mereka kan kayak pantun atau puisi kan? Oke, Perjanjian Lama itu dibuat kayak pantun puisi gitu ya. Nah, jadi artinya thy righteousness sama dengan apa, Hani? Thy righteousness sama dengan thy law, Kak. Itu dia. Dan dibuktikan di Roma 8:4 dibilang righteousness of the law. Boleh? Boleh, Kak. Nah, boleh. Jadi artinya kalau misalnya di 490 mau dibawa, jadi kata lain everlasting righteousness law kan? Iya, Kak. Artinya kalau misalnya mau dibawa ke 490 law, artinya selama ini umat Tuhan nggak hidup berdasarkan apa? Tidak berdasarkan law, Kak. Itu dia, makanya transgress, makanya berdosa, makanya iniquity, makanya dibawa law supaya bisa dapat knowledge of sin. Gimana? Oh, gitu ya, Kak. Bisa ya? Jadi penting nggak Iya, dalam Kak. probation itu belajar firman Tuhan atau nggak penting belajar firman Tuhan? Penting banget. Penting banget. Penting, Kak. Kalau ada sesuatu yang membuat kita nggak jadi belajar firman Tuhan, sudah itulah tujuan iblis kuasa kegelapan. Oke? Artinya kita lagi nggak bring in everlasting righteousness. Oke. Gimana, Hani bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Oke, mantap. Yang lain gimana? Ada yang masih bingung atau sudah semua? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Yang kedua, yang everlasting di sini apa? Ayo. Testimoni. Testimonies. Jadi kata everlasting ya, kita ambil dari yang merah ya. Jadi everlasting ini dibilang apa? Thy testimony. Dan thy testimony itu apa? Thy righteousness. Bagaimana? Setuju nggak ini? Kalau ini jelas kan? The righteousness of thy testimonies. Artinya righteousness-nya testimoninya kan? Bagaimana? Iya, C. Ini jembatan-jembatan loh. Jadi thy righteousness-nya ya thy testimonies-nya. Dan itu apa? Apa dia? Everlasting. Artinya yang everlasting righteousness adalah law and Testimoni. gimana? Boleh? Tadi gimana, C? Sih, kok nggak ngerti aja. The righteousness of thy testimonies. Artinya righteousness sama dengan apa, Sally? Testimoni, C. Dan dia apa? Everlasting. Artinya everlasting righteousness apa? Yang everlasting righteous. Thy testimonies, C. Itu dia. Jadi yang dibawa everlasting righteousness adalah apa? Law dan testimonies. Gimana? Oh, ngerti. C. Ayatnya Thank you, di C. mana? Law and testimony ayatnya di mana? Yesaya 8 ayat Ayat 20. 8 ayat 10. Betul. Artinya selama ini umat Tuhan hidup dalam Dosa, C. bukan Iniquity. kegelapan. Karena kalau nggak berdasarkan law and testimonies, nggak ada terang di dalam mereka. Gimana? Oh,
Mantap nggak, Matthew? Bisa ngerti? Oh Ya? ya, itu gimana ya? Kata of itu kelihatannya sama dengan. Apakah misalnya Matthew adalah misalnya kan of itu kan sumber kan, Matt? Iya. Sumbernya kan? Jadi kalau misalnya thy righteousness of thy testimonies, artinya testimoniesnya itu righteousness, betul nggak, Matthew? Boleh? Ingat Matthew kalau dia punya apa ini? Dia punya ini kan apa namanya, jembatannya kan, Matthew? Jembatannya kan, Matthew, kata-kata jembatannya. Apa ya ini kata-kata, ada yang putus ya? Kok ada bunyi seret-seret ya? Iya ya, Mice. Coba. Oh, kayaknya Matthew punya headset atau apa ya? Sekarang sudah bagus, Mice. Sudah ya. Kayaknya nggak di-mute tadi ya. Hani mau tanya. Boleh, gimana? Itu maksudnya karena mereka tidak membaca law and testimony ya, makanya jadi gelap. Iya, betul. Karena yang hidup berdasarkan love and testimonies lah yang ada terang kan, Matthew lagi. Hani? Iya, Boleh? Kak. Bisa ya? Itu dia. Bisa, Kak. Oke. Bagaimana, Matt? Matthew masih bingung off-nya ya? Halo, Matt? Halo. Oh iya, tadi putus. Oh iya. Iya. Gimana, Matt? Jadi, apakah Matthew, misalnya ya, the law, apakah the law itu adalah righteous atau bukan, Matthew? Kalau misalnya kamu sumber righteousness, apakah kamu nggak righteousness, Matthew? Pasti righteous. Itu dia, boleh nggak, Matt? Jadi kalau misalnya kamu adalah sumber terang, artinya kamu adalah apa, Matthew? Terang. Itu dia, Matt. Boleh? Karena nggak mungkin kan, misalnya Kak Geidi adalah sumber, karena of itu kan sumber kan, Matt? Terus Kak Geidi bilang, oh tapi Kak Geidi bukan terang. Loh, kayak gimana? Bagaimana kamu bisa jadi sumber terang kalau kamu bukan terang? Betul nggak, Matt? Betul. Itu dia, Matt. Itu ya, boleh ya, Matt? Ngerti ya? Oke, kan contohnya di Mazmur 119-144 kan the righteousness of thy testimonies, berarti thy testimonies itu kan sumbernya. Betul. Sumber daripada righteousness. Berarti righteousness-nya itu adalah testimonies-nya. Betul. Dan itu apa? Everlasting kan? Everlasting. Itu dia. Jadi kita bisa ganti gini, bisa everlasting testimony, mau everlasting righteousness, sama aja kan, Matt? Iya, karena is everlasting. Itu dia, betul nggak? Bisa ya, Matt? Oke, bisa. mantap. Kayaknya headsetnya Matthew agak ini ya, agak deret gitu. Biasanya bagus. Sally, silakan. Sini mau coba ulang boleh, Ce? Boleh. Monggo. Oke, Ce. Jadi, Ce, di Psalm 119 ayat 142, itu yang kita mau ambil righteousness sama dengan law. Everlasting righteousness sama dengan law. Gitu ya, Ce? Everlasting righteousness dibilang apa? Sama dengan apa? Oh, sama dengan thy righteousness dulu. Betul. Ya, supaya bisa dibilang thy law. Betul. Itu dia. Dan dibuktikan di ayat mana? Di Roma 8 ayat 8. Di Roma 8 ayat 4. Dibilang apa di situ? Righteousness sama dengan law. Betul, righteousness of the law kan? Iya, Ce. Jadi the law-nya itu The law-nya itu
righteous, betul nggak? Iya, C. Itu dia. Atau the law itu sumber righteousness-nya. Itu dia. Iya, C. Jadi kita bisa bilang kan kalau misalnya dia adalah sumber righteousness, dia artinya righteous kan? Iya, C. Itu dia. Mantap, Sally. Lanjut. Oke. Nah, terus artinya waktu bangsa Israel dibilang dibawain everlasting righteousness itu atau law, artinya mereka tidak hidup berdasarkan law atau everlasting. Everlasting apa? Everlasting righteousness. Mantap. Itu dia. Lanjut. Nah, terus di Psalm 119 ayat 144 dibilang the righteousness sama dengan thy testimonies. Mhm. Nah, Betul. dan dibilang itu everlasting. Nah, artinya righteousness sama dengan law sama dengan testimonies. Nah, Betul. ayatnya law sama dengan testimonies ada di Yesaya 8 ayat 20 di mana dibilang law itu sama dengan testimonies dan kalau mereka bukan tidak lo itu sama dengan testimonies. Jadi kita itu harus berdasarkan law and Oh testimony, ya, law and sayang. testimonies. Mm-mm. Ya benar-benar, C. Terus. Nah, terus kalau misalnya mereka atau bangsa Israel tidak hidup berdasarkan law dan testimonies, mereka tidak ada terang atau gelap. Gitu ya, C. Betul. Oke, C. Segitu Mhm. aja, C. Oke. Thank you, C. Ya. Oke. Jadi kita mau lihat ya. Ini satu ayat terakhir, oke? Jadi ini kita mau bilang thy people ya. Ini kita tahu ini yang mau jelasin ini ya. Hani bisa ngerti, Hani? Puji Tuhan, Kak. Oke, mantap. Jadi ini garisnya thy people, oke? Atau Holy City kan? Iya. Di sini dikasih 490. Setuju? Dan waktu dikasih 490, dikasihlah law and testimony. Setuju? Setuju. Ya. Setuju. Artinya di sini mereka tidak berdasarkan apa? Hidupnya. Law and testimony. Lord. Betul? Nggak berdasarkan law and testimony. Pantesan sin, iniquity, transgress di sini. Betul? Ini dia. Dan kalau mereka selama ini nggak hidup berdasarkan law and testimony, pertanyaannya selama ini berdasarkan apa? Boleh mengerti pertanyaannya? Boleh, Bisa? Kak. Oke. Coba buka Roma 7 ayat 12. Apa kata lain law? Kata lain law sama dengan apa? Roma berapa, Kak? 7:12. Commandment. Mantap, commandment. Semua udah dapat commandment? Udah lihat semua? Betul. Iya, Kak. Oke, pertanyaannya adalah, kalau mereka thy people sama thy people ya ini ya, thy people atau Holy City tidak hidup berdasarkan law and testimony, lalu hidup berdasarkan apa? Betul nggak? Iya. Oke, mari kita baca ya. Kita minta Rachel boleh baca? Mark 7, verse 8. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as washing of pots and cups, and many other such like things ye do. Oke, ini aja. Jadi dia singkirkan apa? Commandment.
Untuk apa? Tradisi. Nah, jadi kalau nggak hidup berdasarkan law atau testimoni law atau commandment, hidup berdasarkan tradisi manusia. Tradisi. Wow, ngeri nggak? Iya, C. Sekarang kita baca ayat 7-nya. Ayat 7-nya, apa yang Tuhan bilang? Coba Sally baca. Oke, C. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Wow, betapa sia-sia mereka mau sembah Tuhan karena mereka ajarkan doktrin, perintah-perintah manusia. Wow, jadi kalau mereka orang yang nggak hidup berdasarkan law and testimony, mereka sedang hidup berdasarkan tradisi manusia, doktrin, perintah manusia. Gimana? Boleh? Makanya jangan heran yang nggak hidup berdasarkan law and testimony akan bilang apa? Ya nggak ada salahnya lah divaksin. Itu perintah manusia atau perintah Tuhan? Men, C. Men. Dan apakah Tuhan bilang sia-sia kamu worship saya setiap hari Sabat? Bagaimana? Apakah Tuhan Iya, bilang, Ci. kamu in vain, kamu worship saya kalau kamu cuma jalankan tradisi, doktrin, perintah manusia. Artinya, umat Tuhan di akhir zaman benar-benar murni hidupkan berdasar law and testimony. Nggak ada hidup berdasarkan tradisi. Yang nggak berdasarkan law and testimony. Oke? Pokoknya apapun yang tidak berdasarkan law and testimony, itu tidak ada terang. Apakah bisa ikuti pelajaran hari ini semuanya? Bisa. Bisa. Oke. Sally gimana? C, tadi Sally mau tanya, C. Sekalian mau bilang screenshot time, C. Oh, oke. Oke, C. Tadi, C, Sally kan dibilang kan, C, tentang tradisi kan ya, C? Ya. Tradisi manusia atau Tuhan, Sally? Manusia, C. Betul. Nah, Ya. terus, C, ini masuk tradisi manusia juga nggak, C? Kalau misalnya nih, C, kita misalnya kan kita kan kalau orang mati, C, pakainya baju hitam gitu kan ya, C? Tunggu 1 tahun dulu, 1000 tahun, 1000 tahun lagi. 1000 tahun. 1 tahun atau 40 bulan gitu ya, C? 40 hari gitu, C. Ya. Lupa, Sally. Nah, dibilang baru boleh pakai baju merah atau baju bebas kan ya, C? Itu tradisi juga nggak, C? Sally bisa buktikan di Alkitab Roh Nubuat nggak? Enggak, C. Kalau enggak, tradisi manusia. Gitu aja, Sally. Oke? Oh, oke, Gampang, oke, kan? C. Iya, Gitu C. ngerti. dia. Tapi, Oke? C, itu, iya, C. Berarti, C, nggak apa-apa gitu, C. Walaupun orangnya baru meninggal, terus kita pakai baju merah, terserah bebas gitu, C. Nggak apa-apa, Sally. Kita punya papa Oh. meninggal, besoknya pakai baju merah, nggak masalah. Tidur pakai piyama merah, nggak masalah. Iya, Oke? ngerti, C. Itu Iya, dia. C. Iya, Oke, Sally. Itu ngerti. semua Thank you, tradisi C. manusia sudah dimasukin spiritisme semua ya, Sally. Oke, screenshot time kata Sally. Silakan. Oke, thank you, C. Ini dulu. Cekrik, cekrik, cekrik. Oke. Kita kasih waktu 3 detik ya. Oke, Rachel, judulnya ya. Cekrik, cekrik dulu ya. Cekrik, cekrik, cekrik. Kak, Ya, sayang. aku boleh nanya nggak, Kak? Oh, boleh. Boleh. Apa? Tapi agak out of context. Aku mau nanya jawaban kuis, boleh nggak, Kak? Oh, boleh. Apa ini? Yang Revelation 17, Kak. Ciri-cirinya Yang ya? 6. Iya, aku nggak ketemu soalnya. Ada rated in kan? Itu ayat 4. Iya.
Oh. Oh. Precious stone. Pearls. Sama satu lagi golden cup. Ini jawabannya, Rachel. Oh, habis Scarlett nggak ada koma ya, Kak? Coba ya, aku lihat jawabannya ya. Supaya Aku dikomain semua soalnya. kamu komain semua ya. Iya, habis satu ciri-ciri langsung koma. Iya, sama saya juga sih. Oh, Oke, kita lihat. Boleh, Rachel? boleh, Kak. Wah, E-nya 2. Hebat juga yang bisa benar E-nya 2 ini. Oke? Oke, Kak. Oke. Thank you. Kadang-kadang apa tulisnya keyboardnya ternyata bisa bermanfaat. Oke. Silakan, ada yang bertanya? Bertanya tentang kuis yang Synagogue of Satan, Mici. Oke, Kak Rachel mau jawab. Apa Kak Rachel? Jawaban kuis ya? Ya, yang Synagogue Satan satu katanya apa? Pengakuan. Itu dia. Oh, Pengsayaan. Pengsayaan kan? Hani gimana? Dapat nggak clue-nya dari Kak Gedi? Pengsayaan. Iya, Ci, aku belum dapat. Aku masih bingung kok pengsayaan dan Mici bilang. Kata lain saya apa? Aku. Jadi pengakuan. Oke, Aku, Hani? Ci. Tadi Oke? Susan tulis Ya, persis Ci. ya pengsayaan. Aduh, nggak. Ya, ingat kan Kak Gedi bilang bahwa Jew ini pengakuan Jew, betul nggak? Iya, C. Itu dia, itu dia. Oke, that's good. Oke, semangat terus semuanya. Kita sudah dekat untuk tutup pintu, segera bereskan setiap dosa-dosa, transgression, ya. Bukan karena untuk menyenangkan manusia, tapi untuk senangkan Bapa di surga, boleh? Karena walaupun manusia nggak lihat, tapi siapa yang lihat selalu? Tuhan. Bapa di surga. Oke? Semangat ya semuanya ya. Kak Gedi selalu mendukung, mendoakan kalian, dan akan selalu menegur kalau dapat Kak Gedi akan dapati kesalahan. Karena bukan Kak Gedi lagi mau cari-cari salah, mau make sure kalian semua boleh bereskan apa yang harus beres di mata Tuhan. Boleh gitu? Itu tanda sayang kan, Sally, kalau ditegur? Iya, C. Itu dia ya. Jadi kita harus semangat terus untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Boleh ya? Oke, kalau gitu kita oh ya, bagian bawah belum. Mau kasih tahu Kak Rachel Pak ini, apa itu judul? Ini sekarang. Cekrik, cekrik, cekrik. Sekarang ini cekrik, cekrik, cekrik. Oke. Thank you, Mici. Hari ini banyak jembatan loh, jadi kalian tolong ulang, lihat, make sure jembatan semua. Nanti kita belajar 5 dan 6, lalu masuk ke ayat 25-nya ya, oke? Seru, nomor 5 dan 6 ya. Oke, Emily, bisa ikuti pelajaran hari ini, Emily? Tamara? Bisa, Kak. Oke, mantap. Ya, jadi kita... Oke, judulnya. Oh ya, judulnya betul. Bisa, Apa ya? Mantap. Kita mau kasih judul adalah Everlasting righteousness. ada transgression ya masalahnya ya. Ini ya. The purpose of 490. Oke? Jadi kayaknya 2 part. Ya, purpose-nya apa sih, tujuannya kan? Oke? Oke. Selamat malam semua. Apa C tadi? 490 sayang. Oh, 490. Oke, thank you, C. Thank you, C. Iya, mantap. Oke. Oh, iya. Oke, iya. Oke. Oke.